Bang C, kemarin ada anak-anak rasis Bang C. Di mana? Di sosial media FC. Oh, siapa yang rasis? Enggak tahu. Oknum Bang C, oknum. Oknum lagi ini yang rasis. Katanya gitu. Tapi aku nggak tahu Bang C. Kira-kira sih sebelah mana? Nggak tahu. Pokoknya sebelah sana. Oke. Bang C, sebelumnya aku mau minta maaf sama penonton juga ya. Semalam aku ngalahin 2-0. Ya. Oke, Bang C duduk situ dulu aja, nanti nyimak aja, oke? Bang C, dadah. Aku nangis, aku kalah. Kok aku teman-temanku pada rasis? Ya. Oke, ya. Gue seneng nih kalau ada keributan ya. Kenapa gitu? Kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, selamat datang di konten Bacot Bola. Kemarin kita tahu ya, udah 2 grup ya yang dijalankan di Piala Menpora ya. Kemarin setelah ada pertandingan PSM Makassar melawan Persija Jakarta. Tapi konsen gue nggak ke situ ya. Konsen gue bukan ke pertandingannya, bukan ke analisis. Tapi ada kejadian unik setelah pertandingan itu. Jadi di balik pertandingan itu kemarin itu rame banget di sosial media. Mungkin buat teman-teman udah ada sebagian yang tahu, cuman belum ada yang tahu juga mungkin ya. Makanya gue di sini pengen storytelling bahwasanya ya kemarin kita tahu PSM Makassar mengalahkan Persija Jakarta dalam laga pertama di Piala Menpora ya, di Stadion Kanjuruhan Malang, yang dimana gol pertama dari PSM Makassar ini dicetak oleh Patrick Wangga ya, dimana Patrick Wangga ini mencetak golnya di ujung babak pertama. Jadi 45 menit udah injury time, dia ngegolin dengan aksi yang menurut gua cukup keren ya. Balik badan, langsung no look, langsung shooting, jadi langsung ke pojok kanan gawangnya Andri Tani. Dan dengan selebrasinya yang menurut gue yang cukup unik ya, beberapa media juga bahkan berpikir mungkin ini bisa menjadi salah satu selebrasi provokasi. Tapi menurut gue, kalau gue sih ngeliatnya masih biasa aja ya. Dan yang pengen gue bahas di konten gue kali ini, di episode kali ini adalah insiden rasisme yang menimpa Patrick Wanggai ketika ya setelah mencetak gol. Dan di Instagram Patrick Wanggai ya, di sosial media dia mendapatkan hinaan yang menurut gue cukup menyakitkan cuy ya. Jadi ada ujaran rasialisme yang menurut gue ini tidak bisa ditolerir, karena menurut gue bahkan rasis itu menurut gue kayak satu hal yang menurut gue cukup penting banget di sepak bola ya, karena akhir-akhir ini banyak banget, bahkan di musim 2020-2021 di liga-liga Eropa banyak banget kejadian seperti ini. Padahal di awal tahun kemarin udah banyak banget kampanye tentang rasisme ya, apalagi untuk teman-teman kita yang mungkin dianugerahi kulit berwarna gelap gitu. Menurut gue unik sih, maksudnya gue pun malah jujur ini melihat sebagai sebuah kejadian yang gimana ya, ini kayak kita jadi tahu gitu betapa indahnya ciptaan Tuhan gitu. Kita diberikan perbedaan yang menurut gue kita bisa melihat bahwa Tuhan ini maha segalanya gitu. Maksudnya dia bisa menciptakan apapun makhluk hidup yang dia inginkan gitu. Tapi jauh dari situ, kita akan concern ke sepak bolanya aja. Bahwasanya di Liga Eropa aja musim kemarin ya, awal-awal itu sampai Premier League aja bikin patch khusus ya, di bawah patch liga No Room for Racism. Dan mungkin beberapa liga-liga lain belum ada yang mengadopsi, cuman untuk kampanyenya udah ada. Dan untuk di pertengahan tahun kemarin juga ada kayak kampanye dengan Black Lives Matter. Dan di Indonesia menurut gue kayak masih belum ada ya, walaupun mungkin udah ada pergerakan, cuman untuk kampanyenya menurut gue kayak masih kurang greget dan kurang ke blow up banget gitulah. Dan menurut gue yang menimpa Patrick Wanggai ini menurut gue cukup ya, gue sekali lagi bilang ini menyakitkan cuy, karena Patrick Wanggai mendapat perlakuan yang menurut gue tidak sewajarnya yang manusia dapatkan gitu. Maksudnya body shaming pasti ya, namanya rasisme pasti diawali dengan body shaming, dan pasti juga ngatain orang kayak hewan gitu. Dan gue nggak bisa sebutin hewannya apa, cuman yang mungkin buat teman-teman yang udah tahu lah, di sosial media banyak banget Patrick Wanggai ini dikata-katain hewan, terus dikata-katain kasar gitu. Maksud gue nggak peduli siapa lu gitu, maksudnya lu dari kubu apapun, tapi lu dengan
membenarkan hal kayak gini menurut gue kayak bullshit man. Lu bukan manusia cuy. Mending lu jadi sampah gitu. Maksud gue, lu tidak bisa memanusiakan manusia lain gitu. Karena menurut gue gini men, ini hal yang cukup rawan banget ya, apalagi di Indonesia. Dan sebenarnya Patrick Wangga ini bukan yang pertama gitu. Jujur, gue setiap nonton bola pasti ada yang namanya rasisme. Jujur, gue pernah ngelihat langsung kejadian kayak gitu. Cuman gimana ya, habit orang Indonesia menurut gue susah untuk menghilangkan hal tersebut. Tapi ya gue juga tetap berharap bahwasanya hal-hal buruk kayak gini bisa dihilangin lah. Maksudnya kebiasaan-kebiasaan buruk, akhlak-akhlak cocot-cocotnya orang Indonesia tuh memang brengsek banget menurut gue. Kayak ya nggak usah di kehidupan nyata gitu, nggak usah di real life. Maksudnya di sosial media kebanyakan emang ya banyak yang mesum juga gitu. Maksudnya terlepas dari mesum gitu, maksudnya kenapa banyak orang yang dengan gampangnya ngeluarin kata-kata kasar. Maksud gue juga nggak tahu ada apa dengan mental mereka gitu. Terlepas memang banyak yang berspekulasi yang menulis ujaran rasisme itu dari supporternya Persija gitu ya. Ya gue sih nggak tahu, dan banyak orang bilang ini oknum. Tapi menurut gue gini, semua orang pasti tahu gitu. Maksudnya orang normal pun pasti tahu bahwasanya walaupun kita nggak usah itu nyebut Jackmania, kita nggak usah nyebut itu fansnya Persija, cuman karena dengan keadaan dan situasi seperti ini ya pasti publik masyarakat pasti menuduh fansnya Persija gitu. Maksudnya walaupun satu atau dua orang yang ngucapin, tapi nama The Jackmania yang kena cuy. Maksud gue di momen seperti ini dengan pertandingan PSM dan Persija, terus yang kalah Persija gitu, ya pasti orang langsung berpikir tanpa seuzon pasti otomatis dan spontanitas bahwa oke, berarti yang ngatain supporter kubu lawan gitu. Dan menurut gue ya mungkin bisa aja ya adu domba gitu, mungkin supporter lain dari kelompok lain, tapi menurut gue walaupun itu juga tetap nggak bisa dibenerin cuy. Dan gue sempat kesel banget bahwasanya gue juga sempat lihat di kolom komentar di salah satu postingan pemberitaan bola, bahkan ada yang bilang itu sebagai sebuah cywar. Itu menurut gue goblok banget sih asli. Maksudnya cywar tuh nggak kayak gitu cuy. Maksudnya cywar itu ada tekniknya. Maksud gue ada cara elegan untuk cywar gitu. Kayak mungkin lu kayak di konferensi pers, lu bisa ngejatuhin mental lawan. Itu menurut gue juga salah satu strategi. Cuman udah ngatain, udah body shaming, terus ya menyamakan hewan, menurut gue itu udah bukan cywar lagi sih. Maksud gue, lu kalau ngetik mikir dulu gitu. Maksud gue, lu nggak bisa bilang itu dengan gampangnya itu cywar gitu. Itu bodoh banget sih menurut gue. Kayak apaan sih, lu ngerti nggak sih gitu. Kayak gini tuh menurut gue apa ya, nggak bisa kejadian kayak gini tuh menurut gue jangan sampai terulang lagi lah. Karena menurut gue gini, terlepas dari Patrick Wangga, saudara-saudara kita yang dari timur itu menurut gue bener-bener rawan banget kena jadi korban rasisme. Dan jujur teman-teman gue dulu banyak cuy. Maksudnya gimana ya, gue nggak tahu apa masalah mereka. Maksudnya kenapa mereka sampai bisa ngatain. Maksudnya kita tuh sama-sama manusia kok gitu. Maksudnya ini udah bukan ranah sepak bola lagi cuy. Kalau kayak gini tuh emang bener-bener udah kayak ya sisi kemanusiaan dan sisi sosial gitu. Maksudnya hal-hal kayak gini tuh maksud gue jangan dibawa ke sepak bola gitu. Even nggak dibawa ke sepak bola, di kehidupan sosial kalau bisa juga jangan sampai ada gitu. Karena menurut gue kayak gitu tuh lu sama kayak ngerendahin diri lu juga gitu. Apa bedanya dengan kata-kata yang lu ucapkan dengan lu ngatain orang lain dan lu masih mencari-cari pembenaran dan lu denial? Menurut gue itu kayak asli itu goblok banget sih. Ya maksud gue intinya jangan sampai terulang lagi lah. Maksudnya kayak gini apaan sih? Ya kalau misalkan emang kalah ya kalah aja gitu. Maksudnya namanya sepak bola, namanya olahraga ya pasti ada menang dan kalah gitu. Lu kalau nggak terima ya menurut gue kayak konyol aja gitu. Maksudnya lu nggak mencintai permainan ini cuy. Maksudnya permainan ini tuh dibikin untuk senang-senang. Maksudnya ya ada kalah, ada menang, dan itu menurut gue ya part of the game gitu. Maksudnya ya udah biasa aja gitu. Kalaupun kalah toh ini juga masih pertandingan pertama untuk Persija gitu. Kalaupun itu yang ngatain dari fans Persija, ya lu boleh kecewa tapi lu jangan sampai ngatain orang lain gitu. Bahkan pemain lu sendiri juga nggak boleh lu katain cuy, apalagi kayak rasisme gitu. Karena banyak juga cuy, maksudnya terlepas dari ngatain tim lawan, ngatain tim favoritnya sendiri banyak juga yang kayak gitu. Kayak apaan sih, maksudnya emang harus banget ya lu ngatain kayak gitu, dan apa sih efeknya dan apa baiknya ke lu gitu. Ya gue kayak lama-lama ngomong kayak gini gue juga jadi kayak ceramah gitu. Dan menurut gue kayak ya memang gue nggak jago ceramah, cuman maksud gue kayak ya masa iya lu gini terus, anjir apaan dah, kayak nggak penting banget gitu. Ya mending lu support tim lu, maksudnya dengan cara yang positif aja gitu, daripada lu ngata-ngatain kayak lu sampah banget men, asli lu sampah banget. Dan oke, mungkin ya gue harap ya nggak ada kejadian kayak gini lagi. Lalu pemberitaan yang kedua adalah jersey terbaru dari Persija Jakarta. Oke? Yeay! Nah iya Bang Jack, bentar, ini aku lagi ceritain jersey
terbarumu. Jadi kemarin banyak beberapa tim ya merilis jersey pramusim ya. Salah satunya Persija, dan menurut gua jersey Persija ini cukup keren cuy. Asli ini cukup keren karena fresh banget pastinya, desainnya fresh, dan walaupun kayak mungkin ada beberapa orang dengan penilaiannya atau dengan feel-nya mungkin merasa desain Persija ini norak ya. Cuman kalau menurut gue ini keren sih. Maksudnya ya menurut gue dengan kayak beberapa dengan tipografi tulisan Persija, terus ada Make It 12, itu menurut gue kayak keren banget. Apalagi kan mereka membawakan tema dengan G-Town ya. G-Town tuh sebenarnya kayak kata slang dari Jakarta kan. Jadi G-Town, Jakarta Town. Tapi dari Apparel Juara dan Persija Store ya mengklaim ini ya Persija Jakarta Time to Win gitu. Menurut gue ya keren sih. Maksudnya gimmicknya dapat banget gitu. G-Town, Jakarta Time to Win, itu menurut gue kayak keren aja gitu. Dan desainnya juga cukup keren ya. Maksud gue bukan hanya dari desain gambarnya, enggak, cuman untuk bentuk kerahnya tuh gue suka banget cuy. Itu kayak kerahnya Nike yang tahun kemarin yang dipakai Liverpool tahun ini tuh, itu keren banget. Jadi gue appreciate lah, maksudnya Persija kadang rajin juga sih ngeluarin jersey pramusim ya, kayak yang Piala Presiden tahun 2019 atau 18 ya, dia kan ngeluarin juga tuh yang waktu masih sama Specs, itu juga keren. Dan sama juga sih, maksudnya lengannya warna putih, terus jersey utamanya warna merah, dan apalagi jersey kipernya tuh juga cukup rame cuy. Apalagi kan warnanya kan kayak kontras banget ya, yang dipakai Andri Tani semalam tuh keren banget tuh. Dan kabarnya jersey ini bisa diorder dengan sistem pre-order ya, dengan harga 300.000 ya. Jadi cukup terjangkau, cukup murah. Mungkin buat teman-teman Jackmania bisa langsung beli aja ke Persija Store, pre-order dulu karena ya jersey-nya keren cuy. Asli ini keren. Tapi ya mungkin jersey-nya juga masih belum bisa membawa keberuntungan untuk Persija karena di pertandingan pertama kemarin kalah sama PSM Makassar. Tapi ya semoga kedepannya Persija bisa bangkit ya ke pertandingan kedua dan ketiga. Oke? Dan mungkin sekian itu aja video gue kali ini, konten bacot bola. Dan kalau kalian suka dengan video ini, please give me thumbs up, dan jangan lupa juga untuk berikan komentar kalian dan kita bisa sharing-sharing di bawah, oke? Dan jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke teman The Maxman atau teman-teman The Jackmania. Kita juga bisa saling edukasi bahwa rasisme itu harus dibuang jauh-jauh dari sepak bola, oke? Dan jangan lupa juga untuk support gue terus as always dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan kalau kalian udah klik tombol subscribe yang ada di bawah, jangan lupa untuk turn on notification agar kalian jadi orang pertama nonton video terbaru dari gue selanjutnya. Oke, Bor? Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue di @farsofik dan akun toko jualan gue di @frisgoods dan @fris.supply. Oke? And I'll see you next video. Oke? Ciao. Bye-bye.